Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Noviana Helda. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, NIM 22012 226022. Saya mengajar di SMA S Nurul Ikhlas Sungai Raya, Provinsi Riau. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi pengangguran, submateri masalah pengangguran di Indonesia, dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Mohon saran Bapak Ibu semua untuk koreksi pembelajaran agar menjadi perbaikan di pembelajaran berikutnya. Semoga saya dan seluruh guru-guru di Indonesia dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk para peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita harus terus bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa bertemu lagi di pelajaran apa? Pelajaran apa ya, soal mobilisasi ya, layar ya. Oke, bener. Hari ini kita memang bakal bahas tentang pengangguran. Nah, sebelum itu, Ibu mau kita membangun semangat belajar kita dulu dengan meneriakkan jagoan kelas kita. Ini udah Ibu tampilkan. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi semangat, pakai tangannya ya, semangat semuanya ya. Siap? Siap. Semangat pagi. Keren. Kelas 11 IPS. Oke, tepuk tangan. Seperti biasa, untuk bertanya pembelajaran, kita akan berdoa sebelum belajar dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan ketua kelas. Kita sudah selesai berdoa, Ibu mau cek kehadiran dulu. Asnawi Maulana, Hadir Bu. Ini Selamat Sela, Hadir Bu. Emrudin, Hadir Bu. Rahman, Hadir Bu. Juliana. Baik, hadir semua ya, bagus ya. Diperkenankan. Oke, sekarang seperti biasa sebelum belajar, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya bukan main-main aja, tapi kita sambil mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Pengangguran. Hari ini juga bakal bahas tentang pengangguran, tapi lebih kepada implikasinya. Ini ya materi kita sebelumnya tentang pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, sama cara mengatasi pengangguran. Dan coba gambarnya. Ini berdasarkan materi pelajaran sebelumnya. Ya, silakan. Siapa yang bisa? Oke, benar. Benar, tepuk tangan dulu buat dia. Benar ya. Ini pen ditambah G jadi peng, terus ditambah anggur, gambarnya penganggur, terus jemurnya dihilangkan jadi pengangguran. Ngerti cara mainnya? Lanjut ya, gambar kedua ya. Nah, sekarang gambar kedua, Ibu kasih keyword yaitu jenis pengangguran. Silakan. Coba gambar tentang apa ini? Pengangguran apa? Ayo, ada yang tahu? Pengangguran di mana-mana. Kan, kasih salah. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Nah, ada ya. Betul. Tepuk tangan dulu buat ini. Kalau dari sini ya, ini karena ini pengangguran, gambar satu pengangguran, yang kedua musim-musiman ya, ditambah dari pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ada yang tahu artinya itu apa? Ayo, mesti ingat. Pengangguran yang disebabkan karena musim. Karena pergantian musim. Contoh
permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Untuk keterampilannya, kalian akan menjadikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian untuk indikator, ini yang harus kalian capai. Pertama, kalian bakal menganalisis masalah pengangguran di Indonesia. Nanti kalian bakal mengedukasi masalah-masalah terkait pengangguran di negara kita ya. Terus yang kedua, itu nanti bakal kalian analisis. Terus mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Masing-masing kelompok nanti bakal dapat kebijakan, masing-masing kebijakan di sini kalian evaluasi kira-kira apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan kalian bakal kasih solusi terkait kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu kalian bakal menjadikan hasil evaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti kalian bakal melihat video pembelajaran sama kayak PPT interaktif. Di situ kalian bakal menganalisis tentang masalah pengangguran. Terus selain itu kalian juga dari video pembelajaran sama kayak PPT interaktif, kalian bakal mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sama nanti yang kegiatan ini akan ada kegiatan diskusi kelompok supaya kalian dapat mengkolaborasi, terus mencari berbagai informasi, terus mengeluarkan segala aspirasi yang ada dalam diri kalian lewat diskusi kelompok tersebut. Nah, manfaat pembelajaran, kira-kira kenapa sih kita harus mempelajari pengangguran? Menurut pendapat kalian dari hati kalian yang paling dalam? Udah tahu? Kenapa harus belajar pengangguran? Masih pikir? Dia tahu? Boleh, Nawi? Supaya menjadi motivasi kita supaya tidak menganggur. Benar. Supaya motivasi berkembang lagi. Kalau kita mau belajar tentang pengangguran, kita bakal tahu pengangguran itu disebabkan oleh oh iya, Nawi lupa ya. Siapa ditembak semuanya? Oh, udah. Nawi udah restart satu ya. Nah, jadi betul ya anak-anak ya. Kita harus mempelajari pengangguran karena itu bisa menjadi motivasi bagi diri kalian sendiri, bagi diri kita sendiri. Karena tahu penyebab pengangguran itu apa, terus cara mengatasinya bagaimana. Jadi kita sebagai pelajar kita tahu nih, oh ketika saya nanti nggak lulus sekolah nih, supaya tidak jadi pengangguran, saya harus melakukan apa. Itu ya Nawi ya. Jadi termotivasi diri kita gara-gara mempelajari pengangguran. Termotivasi supaya tidak menjadi pengangguran ya Nawi, bukan termotivasi menjadi pengangguran. Ada yang lagi yang mau kasih itu, ngasih pendapat kira-kira manfaat belajar materi pengangguran apa? Aku agar ketahuan waktunya Bu. Murah. Ya benar, karena diketahui dampak buruknya ya. Kalau kita tahu dampak buruknya, kita bakal cari cara untuk mengatasi dari dampak buruk. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan melaksanakan pretest. Ini linknya udah Ibu kirim di grup WA juga. Silakan dikerjakan materi pretestnya. Silakan kerjakan ya. Oke, pas kamu nulis. Di grup ya linknya ya, silakan dibuka. Kalian tulis namanya, kelasnya. Udah selesai dong pretestnya? Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Di sini, coba kalian amati orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah ada yang menganggur? Siapa yang menganggur? Yang mana ini? Angkat tangan dulu ya sebelum ngomong ya. Yang boleh menganggur. Siapa yang menganggur? Oh, Rahmat sudah 17 tahun. Lebih. Oh, jadi kalau sudah 17 tahun berarti termasuk pengangguran. Pengangguran apa kalau pelajaran ringnya? Pengangguran apa? Pengangguran bukan pengangguran pendidikan. Pengangguran Apa yang bukan. terbuka? Iya tertutup itu, tapi apa namanya Sendiri. Iya betul Mary. Yang boleh tempel stiker Mary ya. Mary ya. Kalau Mary tempel stiker
masih salah. Ayo. Masih salah. Ada yang tahu lagi? 15 kata sampai 24. Ya, betul. Silakan ditempel dua tadi. Borong. Awas ya Denny. Dari udah dapet dua ya. Oke. Jadi kalian coba perhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Itu kalau ada yang menganggur, kira-kira apa yang menyebabkan mereka menganggur? Bisa? Karena malas mencari kerja dan malas bekerja. Oke, sekarang kita tahu. Jadi bisa jawab karena malas bekerja sama malas mencari kerja. Oke. Itu memang termasuk salah satu yang menyebabkan Aku juga butuh jawab. Karena sudah kaya tuh. malas berkaya. Betul. Ada orang yang sengaja menganggur. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dulu ibu kasih aturan dulu kata ibu kan yang pertama kalian ingatkan dulu ketika orang berbicara, baru diangkat tangannya, nah itu baru kalian berbicara. Ya, ya kan ya? Gitu. Jadi kita bahas dulu satu-satu yang kata Ziza tadi. Ada orang yang menyebabkan menganggur yang di lingkungan sekitar rumah Ziza itu karena mereka malas mencari pekerjaan. Dan ada orang yang malas memang mencari pekerjaan jadi santai-santai aja di rumah ya. Jadi yang menyebabkan pengangguran. Terus kata si Rahman, karena dia udah kaya bu, jadi dia malas bekerja. Nah, itu termasuk salah satu jenis pengangguran. Pengangguran apa itu? Benar. Nama ekonominya adalah pengangguran voluntary. Jadi dia tidak bekerja atau sukarela menganggur karena memang sudah kaya dan akhir. Itu pengangguran voluntary namanya. Atau tiba-tiba dapat warisan misalnya, ibu dapat warisan besar nih, jadi miliarder ibu nggak boleh lagi bekerja. Itu jadi pengangguran aja kalau udah kaya. Gitu ya. Itu termasuk pengangguran apa tadi namanya? Voluntary. Udah kita masuk lagi minggu kemarin. Nah, kira-kira dampak pengangguran bagi si penganggur sama orang sekitar apa? Ada yang mau ngasih pendapat? Dampak pengangguran bagi diri dia sama orang sekitar apa? Duh. Bisa juga. Tidak dapat membeli apa yang dia inginkan dan mengganggu keuangan orang lain. Tidak dapat membeli apa yang diinginkan. Jadi untuk memenuhi tempel ya. Tidak, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika mereka menganggur itu tidak berarti mengurangi pendapatan nasional, mengurangi pendapatan per kapita. Otomatis jadi pendapatan dari negara juga akan berpengaruh kepada perekonomian dari negara tersebut. Ada lagi yang mau ngasih pendapat dampak pengangguran bagi diri mereka? Pendapatan nasional boleh ditempel stikernya. Juli, Sumber utama bisnisnya. sumber Ya, utama aku jawab. bisnisnya. Aku udah bisikan tuh. Jaga ya. Ganti dulu ya. Aku udah bisikan. Satu aja, satu. Kejadian kriminal. Kejadian kriminalitas, betul. Tempel bro. Tempel. Apalagi siapa lagi yang mau kasih tahu? Ya. Bu. Satu aja udah cukup, udah cukup. Silakan pilih daerah ya.
tahun 2020 tingkat penganggurannya 7,070 di tahun 2020, kemudian di 2021 menurun menjadi 6,490 tingkat penganggurannya, kemudian di tahun 2022 menurun lagi menjadi 5,467. Jadi pada tahun 2019 itu cuma 5,180 di situ, 5,180 tingkat penganggurannya, tiba-tiba naik drastis jadi 7, naiknya banyak ya, kalau dari 57 ya, banyak ya naiknya ya, drastis itu, gara-gara pandemi di tahun 2020 tingkat pengangguran. Kira-kira apa yang menyebabkan pengangguran? Tahun 2020 karena COVID. Kenapa? Karena apa? Ya COVID salah satunya. Kenapa COVID bisa menyebabkan pengangguran? Ya, yang pendidikan bisa. Lapangan pekerjaan yang tutup itu kan baru sampai perdana ya. Benar. Jadi itu perusahaan-perusahaan juga pada kacau, orang jadi daya beli masyarakat jadi menurun juga. Terus banyak yang di PHK, lapangan pekerjaan ditutup kata wisata benar gara-gara ada pandemi tadi. Pemasukan tidak ada, otomatis harus memutus mem-PHK karyawannya supaya usaha itu bisa tetap lanjut. Nah, kemudian di tahun 2021 pemerintah itu melakukan perbaikan, melakukan berbagai kebijakan sehingga terjadi penurunan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian di tahun 2022 udah semakin membaik, jadi turun lagi tingkat pengangguran gitu ya. Jadi sangat penting ya kebijakan pemerintah itu terkait pengatasan pengangguran itu. Kalau misalnya tidak diatasi maka akan naik terus, bahaya bagi keberlangsungan dari negara kita sendiri. Apa aja sih yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Silakan kalian simak videonya di sini. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran pada Agustus 2020. Di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang mencapai 5,72%, dikarenakan tidak semua angkatan kerja bisa diserap oleh perusahaan sampai seorang. Dari jumlah tersebut yang terserap menjadi angkatan kerja sebanyak 143,72 karena Baik, sudah ditonton videonya? Tentang apa tadi? Tentang terhitung Agustus 2022. Nah, berdasarkan data tersebut, ternyata sektor lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan itu adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, sama sektor industri. Ini udah ibu rangkumkan hal yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran pada saat itu, yaitu yang pertama perluasan kesempatan kerja itu, terus yang kedua melakukan terobosan dengan memperbaiki akses dan mutu pendidikan formal, utamanya pendidikan dasar dan pendidikan dasar. Mereka memperbaiki akses dan mutu vocational training. Masalah pengangguran di Indonesia sudah dibahas, terus kebijakan pemerintah terkait mengatasi pengangguran juga dibahas. Ini untuk pembagian kelompok dibagi-bagi, kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Udah duduk sama kelompoknya masing-masing ya. Pada saat pembelajaran nanti, ibu juga akan melaksanakan penilaian. Itu ada penilaian sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Penilaian sikap ibu nilai, ibu observasi, nanti ada lembar penerapannya. Untuk diskusi sama presentasi kelompok, yang ibu nilai ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Terkait penyampaian gagasan, ketepatan konsep, keaktifan, sama kerjasama kalian dengan anggota kelompok
semua. Sebelumnya Ibu bakal mendemonstrasikan dulu supaya kalian tidak bingung dalam mengerjakan tugasnya. Ibu bakal mendemonstrasikan gimana sih caranya melakukan menyelesaikan KKPD-nya. Sekarang Ibu contohkan pakai kartu prakerja, gimana caranya kalian tahu. Pertama kalian dulu dipakai, Ibu sekarang pakai sumber belajar di internet. Kalian ketikkan dulu di situ kartu prakerja. Prakerja nanti bakal muncul banyak pembahasan
pajak, ada program bantuan sosial. Nah, ini untuk refleksi pembelajaran. Jadi menurut